Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agitania Sevira dengan NIM 2343000009. Saya akan menjelaskan buku Praktikum Perpajakan buku 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan tahun 2024. Di sini ada Tuan Stefanus Raharja, gaji per bulannya 17 juta, tunjangan jabatannya 1.700.000, premi jaminan kecelakaan kerja atau PJKK-nya 40.800, premi jaminan kematiannya 51.000, naturalnya 163.000, penghasilan bruto ada 18.954.800. Pengurangannya yaitu ada biaya jabatan 5%, yaitu sebesar 500.000, iuran pensiun sebesar 4%, yaitu dengan nominal 680.000, iuran THT-nya 2%, yaitu 340.000. Jadi total pengurangan ini sebesar 1.520.000. Baik, berikutnya ada penghasilan neto atau bulanan, yaitu sebesar 17.434.800. Penghasilan neto disetahunkan ada 209.217.600. PTKP K3-nya ada 72 juta. Penghasilan kena pajak disetahunkannya jumlahnya 137.217.600. Lalu ada PPh pasal 21 terutang, yaitu ada 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Yang kedua ada 15% dikali 77.217.600 sama dengan 11.582.640, yaitu jumlahnya sebesar 14.582.640. Lalu PBh 21 per bulannya yaitu sebesar 1.215.220. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 Tuan Stefanus Raharja untuk bulan Desember 2024 adalah gaji setahun sebesar 204 juta, tunjangan jabatan sebesar 20.400.000, premi jaminan kecelakaan kerja atau PJKK sebesar 489.600. Lalu ada premi jaminan kematian atau PJK yaitu sebesar 612.000. Lalu totalnya sebesar 225.501.600. Selanjutnya ada bonus. Bonusnya sebesar 221.956.000. Lalu total penghasilan bruto setahunnya sebesar 447.457.600. Pengurangan yaitu ada biaya jabatan sebesar 6 juta, iuran pensiun sebesar 8.160.000, iuran THT sebesar 4.080.000, yaitu totalnya menjadi 48.240.000. Lalu ada penghasilan neto setahun yaitu dari 447.457.600 dikurangkan dengan 48.240.000 ini sebesar 429.217.000. Lalu penghasilan neto setahun sebesar 429.217.000. Penghasilan tidak kena pajak setahun sebesar 72 juta. Penghasilan kena pajak Stefanus setahun atas gaji dan bonus yaitu sebesar 357.217.600. Pajak penghasilan pasal 21 setahun 5% dikali 50 juta sebesar 2.500.000. 15% dikali dengan 200 juta sama dengan 30 juta. 25% dikali 105 juta sebesar 26.250.000. Lalu totalnya sebesar 58.750.000. Lalu di sini ada PPh pasal 21 atas gaji sebesar 14.582.640. Lalu ada PPh pasal 21 atas bonus yaitu sebesar 44.167.360. Jadi pajak penghasilan pasal 21 Stefanus Raharja bulan Desember 2024 adalah per bulannya sebesar 1.215.220 ditambah dengan 44.167.360 sama dengan 45.382.560. Yang tahunnya 4.582.540 ditambah dengan 51.815.400 sama dengan 66.398.40. Baik, di sini ada Tuan Budiman Chandra
yaitu dengan gaji per bulan sebesar 14 juta, tunjangan jabatannya sebesar 1.400.000, premi jaminan kecelakaan kerjanya atau BJKK-nya sebesar 33.600, premi jaminan kematian atau PJK-nya sebesar 42.000, naturalnya sebesar 163.000, penghasilan brutonya yaitu 15.638.600. Pengurangan ini ada biaya jabatan sebesar 5%, yaitu dengan jumlah 500.000, iuran pensiun sebesar 4% dengan jumlah 550.000, ada iuran THT sebesar 2%, yaitu sebesar 280.000. Dengan total pengurangan ini sebesar 1.340.000. Lalu penghasilan neto bulanannya sebesar 14.298.600. Penghasilan neto disetahunkannya ada 171.583.200. PTKPK 3-nya sebesar 72 juta. Penghasilan kena pajak disetahunkannya ada 99.583.200. Di sini ada PPh pasal 21 terutang sebesar 5% dikali 50 juta sama dengan 3 juta. Lalu yang kedua ada 15% dikali 39.583.200 sebesar 5.937.480 sama dengan 8.937.480. Lalu ada PPh pasal 21 atau bulanan sebesar 744.790. Baik, di sini ada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 Tuan Budiman Chandra untuk bulan Desember 2024 adalah gaji setahun sebesar 168 juta, tunjangan jabatannya 15.800.000, premi jaminan kecelakaan kerja atau PJKK-nya 403.200, premi jaminan kematian atau PJK-nya 504.000 dengan jumlah yaitu 185.707.200. Lalu terdapat bonus sebesar 101.956.000 yaitu dengan jumlah penghasilan bruto setahunnya 287.663.200. Lalu di sini ada pengurangan, yaitu ada biaya jabatan sama dengan 6 juta, iuran pensiun sebesar 6.720.000, iuran THT sebesar 3.360.000, yaitu totalnya sebesar 16.080.000. Lalu penghasilan neto setahunnya sebesar 271.583.200. Lalu ada penghasilan neto setahun yaitu sama 271.583.200. Penghasilan tidak kena pajak setahunnya sebesar 63 juta. Lalu penghasilan kena pajak setahun atas gaji plus bonus yaitu sebesar 208.583.200. Di sini lalu ada pajak penghasilan pasal 21 setahun terdapat 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikalikan dengan 148.583.200 sebesar 22.287.480. Lalu kalau dijumlahkan sebesar 21.282.480. Lalu PPh 21 atas gajinya 8.937.480. Jadi pajak penghasilan pasal 21 Tuan Budiman Chandra bulan Desember 2024 adalah per bulannya 744.790 ditambah dengan 16.550.000 sama dengan 17.094.740. Lalu per tahunnya sebesar 8.937.480 ditambah 23.544.80 sebesar 32.581.560. Lalu selanjutnya ada Tuan Thomas Budi Santoso dengan gaji per bulan 11 juta, tunjangan jabatan 1.100.000, premi jaminan kecelakaan kerja atau PJKK sebesar 0,24% yaitu 25.400, ada premi jaminan kematian PJK 0,3% sebesar 33.000, naturalnya sebesar 163.000, total penghasilan brutonya 12.322.400. Nah, terus di sini terjadi pengurangan, yaitu ada biaya jabatan sebesar 5%, yaitu 300.000, iuran pensiun 4% sebesar 440.000, iuran THT 2% sebesar 220.000. Jadi total pengurangan sebesar 1.160.000.
Di sini terdapat penghasilan neto bulanan yaitu sebesar 11.162.400, lalu penghasilan neto disetahunkan sebesar 133.948.800. PT KPK 2-nya sebesar 67.500.000. Penghasilan kena pajak disetahunkannya sebesar 66.448.800. Di sini terdapat PPh pasal 21 terutang 5% dikali 50 juta sama dengan 3 juta, 15% dikali 5.448.800 sebesar 967.320 ditambah sama dengan 3.967.320. PPh pasal 21 bulanan sebesar 330. Lalu di sini ada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 Tuan Thomas Budi Santoso untuk bulan Desember 2024 adalah gaji per tahun sebesar 132 juta, tunjangan jabatannya sebesar 13 juta, premi jaminan kecelakaan kerja atau PJKK-nya sebesar 316.800, premi jaminan kematiannya sebesar 396.000, naturanya sebesar 163.000 dikali dengan 12 jadi sebesar 51.956.000, yaitu total penghasilan brutonya sebesar 197.868.600. Lalu di sini ada pengurangan. Ada biaya jabatan sebesar 5% dikali dengan 12 bulan yaitu sebesar 6 juta. Lalu ada iuran pensiun 4% dari bruto dikali dengan 12 bulan sebesar 5.380.000. Ada iuran THT sebesar 2% dikali 12 bulan sama dengan 2.640.000, yaitu jumlah dari total pengurangannya yaitu sebesar 13.920.000. Lalu di sini ada penghasilan neto setahun sebesar 183.948.800. Penghasilan neto disetahunkannya sebesar 183.948.806. Lalu di sini ada PT KPK 2 yaitu sebesar 67.500.000. Penghasilan kena pajak disetahunkan atas gaji dan bonus sebesar 116.448.800. Lalu di sini ada PPh pasal 21 setahun yaitu ada 5% dikali dengan 60 juta sebesar 3 juta. Lalu ada 15% dikali 56 juta 448.800 sebesar 8.467.320.000. Lalu totalnya sebesar 11.467.720. Lalu di sini ada 3.967.320. Lalu PPh 21 atas gajinya sebesar 3.667.320. PPh 21 atas bonusnya sebesar 7.500.000. Ini ada Tuan Bintaro Jaya dengan gaji setahun 108 juta. Lalu ada tunjangan jabatannya sebesar 10.800.000, premi jaminan kecelakaan kerja atau PJKK-nya sebesar 259.200, PJK-nya sebesar 324.000. Lalu totalnya sebesar 119.983.200. Naturanya sebesar 1.956.000. Bonusnya tidak ada. Lalu ada penghasilan bruto setahun sebesar 121.329.200. Di sini ada pengurangan, yaitu ada biaya jabatan sebesar 6 juta, iuran pensiun sebesar 4.320.000, lalu ada iuran THT sebesar 2.160.000, lalu totalnya sebesar 12.480.000. Penghasilan neto setahun sebesar 108.859.200. Penghasilan tidak kena pajak atau PT KPK 3 sebesar 72 juta. Penghasilan kena pajak atas gaji dan bonus sebesar 36.859.200. Lalu ada pajak penghasilan pasal 21 setahun 5% dikali dengan 36.859.200 yaitu 1.842.960. Lalu ada PPN 21 atas gaji sebesar 1.842.960. Lalu ada PPh 21 atas bonusnya tidak ada. Lalu di sini ada Ivana Oktarina dengan gaji setahun 96 juta, tunjangan jabatannya sebesar 9.600.000. Lalu premi jaminan kecelakaan kerja atau PJKK sebesar 230.400.
Lalu di sini ada premi jaminan kematian sebesar 288.000. Jadi totalnya sebesar 106.118.400. Lalu di sini ada pengurangan, yaitu ada biaya jabatan 5.403.720, iuran pensiun sebesar 3.840.000, iuran THT sebesar 1.920.000, penghasilan neto setahun sebesar 97.270.680. Lalu di sini ada PTKP TK0, yaitu sebesar 54 juta, penghasilan kena pajak setahun atas bonus atau gaji itu sebesar 43.270.680. Pajak penghasilan pasal 21 setahun pasal 21 5% dikali dengan 43.270.680 sama dengan 2.163.534. Lalu di sini ada PPh pasal 21 atas gaji, yaitu ada 2.145.534. Lalu ada PPh 21 atas bonus sebesar 18.000. Jadi pajak penghasilan pasal 21 Ivan Oktarina bulan Desember adalah 178.794. 178.794 ditambah dengan 18.000 sama dengan 196.794.000. Lalu per bulannya terdapat gaji 8 juta, penghasilan bruto 8.075.890, tunjangan jabatan 800, penghasilan bruto setahunnya 96.910.680. Lalu ada premi JKK 19.200, PTKP-nya 14 juta, premi JK-nya 24.000, penghasilan kena pajak sebesar 42.910.680. Lalu ini total dari per bulan dari gaji, tunjangan jabatan, premi JKK dan premi JK sebesar 8.843.200. Lalu tidak terdapat bonus, naturalnya sebesar 163.000, penghasilan brutonya sebesar 9.006.200. Lalu pengurangannya ada biaya jabatan 450, 310, lalu ada iuran pensiun THT sebesar 480.000. Di sini ada bunga Kristinawati dengan gaji setahun 7 juta, tunjangan jabatan 700.000, premi JKK 16.800, lalu premi JK-nya 21.000 dengan natura 163.000, yaitu totalnya 7.900.800. Lalu di sini ada pengurangan, yaitu ada biaya jabatan 395.40, iuran pensiun 140.000, iuran THT 280.000, yaitu dengan pengurangan menjadi 815.040. Lalu di sini ada penghasilan netonya 7.085.780. Lalu penghasilan neto setahunnya ada 35.029.120. Lalu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebesar 54 juta. Lalu ada penghasilan kena pajak setahun atau gaji plus bonus, yaitu 551.456. Lalu di sini ada penghasilan neto kena pajak setahun per bulan, yaitu 129.250. Lalu PPh teratasnya 31.029.120. Lalu di sini ada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dengan gaji mingguan tahun 2024. Di sini ada Tuan Agus Yulianto dengan gaji per bulan 7.600.000, premi jaminan kecelakaan kerja atau PJKK sebesar 18.240, PJK-nya 22.800. Lalu ada penghasilan brutonya sebesar 7.641.000. Terdapat pengurangan biaya jabatan 380.000, iuran pensiun 304.000, iuran THT 152.000, yaitu totalnya sebesar 836.000. Lalu di sini ada penghasilan neto sebulan sebesar 6.805.220, penghasilan neto setahun sebesar 81.662.640, PTKP K2-nya 67.500.000, penghasilan kena pajaknya 14.162.640. Lalu di sini terdapat pajak penghasilan pasal 21 5% dikali dengan 14.162.640 sebesar 708.132, PPh pasal 21 per bulan 59.011.200.
rupiah. Lalu ada PPh 21 per minggu ada 14.755. Lalu di sini ada Tuan Julius Darminto dengan gaji bulan 6.800.000, premi jaminan kecelakaan kerja PJKK 16.320, PJK-nya 20.400, penghasilan brutonya 6.836.720 dengan pengurangan biaya jabatan sebesar 340.000, iuran pensiun 138.000, iuran THT 272.000 sebesar 748.000. Penghasilan neto sebulannya sebesar 6.088.720, penghasilan neto setahun 73.064.640, PTKP K1 63 juta, penghasilan kena pajak 10 juta 64.640, pajak penghasilan pasal 21 5% dikali 10 juta. Di sini ada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai harian, penerima upah satuan dan penerima upah burongan. Di sini ada upah harian terlebih dahulu. Terdapat upah harian bruto 30 hari atau 280.000 sebesar 8.400.000, PTKP per hari 54 juta dibagi 360 sama dengan 150.000. Sebulan 30 dikali 150.000 sebesar 4.500.000, PKP 8.400.000 dikurangi 4.500.000 sama dengan 3.900.000, PPh 21 5% dikali 3.900.000 sama dengan 195.000. Lalu per orang bruto 30 hari dikali 270.000 sebesar 8.100.000, PTKP per hari sama dengan 54 juta dibagi 360 sama dengan 150.000, PTKP sebulan sama dengan 30 dikali 150.000 yaitu 4.500.000, PKP 7.800.000 dikurangi 4.500.000 sama dengan 3.300.000, PPh 21 5% dikali 3.300.000 sama dengan 165.000. Lalu ada 5 orang, bruto 30 hari dikali 260.000 sama dengan 7.800.000, PTKP per hari 54 juta dibagi 360 sama dengan 150.000, PTKP sebulan 30 dikali 150.000 sama dengan 4.500.000, lalu PKP 4.800.000 dikali 4.500.000 sama dengan 5.300.000, PPh 21 5% dikali dengan 3.200.000 sama dengan 165.000. Baik, lalu di sini ada upah satuan sumur yang dihasilkan oleh 40 orang dalam 6 hari kerja di bulan Februari sebesar 120 buah sumur. Upah pembuatan sumur 120 dikali 1.550.000 yaitu 186 juta. Lalu upah per orang dalam 6 hari kerja PTKP per hari 6 orang sebesar 4.650.000 dikurangi 4.500.000 sama dengan 150.000, PKP per hari 6 orang, PPh upah satuan per orang 5% dikali dengan 150.000 dikali 6 sama dengan 45.000. Upah satuan bulan Februari 4.650.000, PPh pasal 21 untuk upah satuan bulan Februari 180.000, upah satuan setelah pajak bulan Februari 4.470.000. Lalu di sini ada upah borongan. Taman yang dibuat oleh 30 orang dalam 4 hari kerja di bulan Maret ada 30 taman. Upah borongan untuk 30 buah taman 30 dikali dengan 3 juta sama dengan 90 juta. Upah borongan per orang 4 hari kerja dikali 3 juta, PTKP harian yaitu 750.000. Upah borongan per orang 4 hari kerja dikali dengan 3 juta tetap harian ini 750 ya tadi udah. Lalu PTKP per orang dalam 4 hari yaitu 750.000 dikali 450.000. Upah borongan untuk 4 hari per orang terutang pajak yaitu utang borongan per orang untuk 4 hari kerja 5% dikali 300.000 dikali 4 sama dengan 60.000. Jadi total upah borongan untuk semua pegawai 90 juta, total pajak penghasilan upah borongan 1.500.000, upah borongan setelah pajak 88.200.000. Lalu selanjutnya ada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan 26 untuk honorarium yang jumlahnya tidak dihitung atas dasar banyaknya hari tahun 2024. Honorarium penceramah 10 juta dikali 50% sebesar 5 juta. Nah, 5 juta ini dikali dengan 5% sama dengan 250.000. Honorarium komisaris dengan nama Huda Yudapihiums honorarium 75 juta, PPh pasal 21 5.250.000. Bonus Soetarja honorarium 75 juta, PPh pasal 21 5.250.000. Honorarium tenaga ahli 50% dikali 20 juta sama dengan 10 juta dikali 5% sama dengan 500.000.
Komisi penjajah barang dagangan 5% dikali 50% dikali 170% sama dengan 10 juta, sama dengan 300.000. Total untuk 2 pegawai, 2 dikali pegawai, lalu sama dengan 2 dikali dengan pegawainya 300.000 sama dengan 600.000. 2 pegawai 20 juta dibagi 2 pegawai sama dengan 10 juta. Jasa produksi kepada mantan pegawai 5% dikali dengan 35 juta sama dengan 1.750.000. Lalu di sini ada konsultasi asing di bulan Februari dengan gaji 10 juta, PPh pasal 26-nya 2 juta. Di bulan Maret ada gaji 10 juta, PPh pasal 26-nya 2 juta. Hadiah penghargaan 25% dikali 25 juta sama dengan 6.250.000. Baik, di sini ada daftar gaji pegawai, yaitu ada gaji pokok, PJKK, PJK, DJPT, bonus, jumlah, THT, pensiun, natura, total, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada jurnal yang berkaitan dengan gaji bulan Januari 2024. Nama rekeningnya beban gaji, debitnya 13.227.292, utang gaji, kreditnya 13.227.292. Lalu ada perusahaan belum bayar gaji. Nah, lalu ada utang gaji sebesar 13.227.292 dengan kas 13.227.292. Lalu di sini ada bila perusahaan telah bayar gaji, yaitu dengan akun hutang PPh 13.227.292, kasnya 13.227.292. Bila perusahaan telah bayar PPh. Nah, ini sudah selesai. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.